Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, perkenalkan saya Ibu Siti Mutmainah Yusuf, SPD MPD. Saya sebagai dosen program studi pendidikan biologi sebagai pengampu mata kuliah anatomi tumbuhan. Secara umum, kita akan mempelajari tentang struktur anatomi atau struktur bagian dalam yang ada pada tumbuhan. Untuk kesempatan kita kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sitologi. Nah, apa itu sitologi? Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Nah, karena mata kuliah kita adalah anatomi tumbuhan, maka yang akan kita pelajari adalah sel yang ada pada tumbuhan. Sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Kumpulan dari beberapa sel akan membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk suatu organ tertentu, yang mana dari organ tersebut terdapat suatu sistem yang akan bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sel-sel tumbuhan berbeda satu dengan yang lain dalam hal ukuran, bentuk, dan struktur beserta fungsinya. Bentuk sel pada tumbuhan bermacam-macam seperti segi enam, kubus, persegi panjang, peluru, bulat atau oval, polihendris, dan bintang. Namun, sebagian besar bentuk sel yang kita jumpai adalah segi enam dan persegi panjang. Contoh bentuk sel dapat dilihat pada gambar ini. Di dalam sel terdapat bagian-bagian sel yang bersifat hidup atau protoplasma yang terdiri dari inti sel, sitoplasma, dan organel-organel sel. Salah satunya adalah plastida. Plastida adalah organel sel yang hanya dimiliki oleh tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ada 3 macam plastida. Yang pertama adalah kloroplas yang merupakan bagian yang menghasilkan pigmen atau zat warna hijau pada tumbuhan karena mengandung klorofil. Selanjutnya, macam-macam kloroplas. Kloroplas yang pertama adalah kloroplas yang berbentuk lensa. Contohnya pada gambar ini, yaitu kloroplas yang terdapat pada tanaman hidrilla. Yang kedua, kloroplas berbentuk bintang terdapat pada tanaman Cycnema. Yang ketiga, kloroplas berbentuk jala terdapat pada tanaman Cladophora. Dan yang terakhir, kloroplas berbentuk spiral terdapat pada tanaman Spirogyra. Nah, sekarang plastida yang kedua yaitu kromoplas. Kromoplas adalah plastida yang mengandung pigmen non-fotosintetik atau pigmen selain warna hijau. Pigmen yang terkandung dalam kromoplas diantaranya yaitu karoten, menghasilkan warna kuning, misalnya pada tanaman wortel. Xanthophyll menghasilkan warna kuning kecoklatan, misalnya pada daun yang sudah tua. Phycocyanin mengakibatkan warna biru, misalnya pada tanaman ganggang biru. Dan phycoerythrin mengakibatkan warna coklat. Plastida yang ketiga adalah leukoplas, yaitu plastida yang tidak berwarna, terdapat dalam sel-sel yang muda dan yang tidak terkena cahaya matahari. Dan plastida yang keempat adalah etioplas. Etioplas adalah kromoplas yang belum terkena cahaya matahari. Konsentrasi etioplas yang tinggi akan menyebabkan daun tampak kuning dan bukan hijau. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian sel yang bersifat mati atau non-protoplasma, yang terdiri dari dinding sel,
membran sel, dan vakuola serta zat ergastik. Zat ergastik merupakan bahan hasil metabolisme yang berfungsi untuk pertahanan, pemeliharaan struktur sel, dan juga sebagai penyimpanan cadangan makanan. Benda ergastik ada yang bersifat cair dan ada yang bersifat padat. Benda ergastik yang bersifat cair terdapat pada vakuola yang merupakan zat-zat yang terlarut. Benda ergastik yang bersifat padat antara lain amilum atau pati terdapat dalam plastida berupa karbohidrat atau polisakarida berbentuk tepung yang biasa disebut juga amiloplas. Amilum atau pati dibedakan menjadi dua amilum. Yang pertama adalah amilum konsentris dan yang kedua amilum eksentris. Yang membedakan kedua amilum tersebut adalah letak hilus atau titik permulaan terbentuknya amilum. Dikatakan konsentris jika hilusnya di tengah, sedangkan eksentris hilusnya berada di pinggir, yang masing-masing tetap dikelilingi oleh lamelnya. Berdasarkan jumlah hilusnya, butir amilum dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu poliadal, yaitu terdapat banyak hilus. Yang kedua, monoadal, yaitu butir amilum tunggal, pada sebutir amilum hanya terdapat 1 hilus. Yang ketiga yaitu diadal. 2 hilus terdapat 2 kemungkinan, yaitu amilum setengah majemuk dan amilum majemuk. Amilum setengah majemuk terdapat 2 hilus yang masing-masing dikelilingi oleh lamel, tetapi kemudian terbentuk lamel yang mengelilingi keseluruhan. Amilum majemuk, yaitu tiap butir mempunyai lebih dari 1 hilus dan hilus-hilus ini dikelilingi oleh lamelnya masing-masing. Selanjutnya, benda ergastik yang bersifat padat yang kedua adalah kristal Ca oksalat. Kristal Ca oksalat merupakan hasil sekresi dari pertukaran zat yang terjadi dalam sitoplasma. Bentuk-bentuk kristal Ca oksalat. Yang pertama, kristal pasir berbentuk piramida kecil, terdapat pada tanaman tangkai daun bayam, tangkai daun tembakau, dan tanaman begonia. Bentuk yang kedua yaitu kristal tunggal besar, berbentuk seperti prisma atau poliandris, terdapat pada tanaman jeruk. Bentuk yang ketiga yaitu kristal majemuk, berbentuk seperti benang atau roset dan biasa disebut kristal drusen, terdapat pada tanaman batang melinjo, daun kecubung, batang delima, dan batang tanaman jarak. Bentuk kristal Ca oksalat yang terakhir yaitu rafida, berbentuk seperti jarum atau sapusi, terdapat pada daun bunga pukul 4, batang dan akar lidah buaya, dan daun nanas. Perlu diingat bahwa sel adalah benda terkecil yang terdapat dalam struktur organ makhluk hidup, yang mana hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat yaitu mikroskop. Demikian penjelasan tentang sel yang ada pada tumbuhan. Materi selanjutnya yaitu tentang jaringan yang
akan dibahas pada video selanjutnya. Semoga materi ini bermanfaat buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.